suatu studi teknologi informasi perancangan, implementasi, pengembangan, dukungan atau manajemen sistem informasi berbasis komputer, melainkan merupakan perangkat penting yang seharusnya dimiliki dalam bisnis sebagai sarana untuk berkoordinasi dan pengarsipan dokumen-dokumen penting. Peran teknologi dalam bidang pendidikan. Peran teknologi pendidikan menjadi sangat penting dalam proses pembelajaran, terlebih pada masa pandemi seperti saat ini. Munculnya COVID-19 mengharuskan segala aktivitas dilakukan di rumah, termasuk kegiatan belajar mengajar, sebagai bentuk untuk upaya pemutusan rantai penularan virus COVID-19. Kegiatan pembelajaran yang semula dilakukan secara tatap muka langsung oleh pendidik dan peserta didik dilakukan secara daring. Dengan begitu, teknologi menjadi bagian terpenting dalam membantu proses pembelajaran daring. Selain itu, teknologi juga berperan dalam meningkatkan kreativitas pendidik maupun peserta didik. Pendidik dapat berinovasi dalam penyampaian materi pembelajaran dengan memanfaatkan berbagai situs media sosial seperti Facebook, Instagram, YouTube, dan lain sebagainya. Sama halnya dengan pendidik, peserta didik dapat memanfaatkan berbagai situs media sosial dalam memenuhi tugas yang diberikan. Dengan kata lain, teknologi berperan sebagai media interaksi, serta transfer informasi terkait pembelajaran dalam pelaksanaan pembelajaran daring. Sebagai perangkat lunak atau software, teknologi berperan besar dalam pembelajaran, terutama di situasi pandemi COVID-19 seperti saat ini. Teknologi memberikan kemudahan kepada pendidik serta peserta didik dalam melakukan pembelajaran jarak jauh. Berbagai macam platform disediakan dengan maksud mempermudah pelaksanaan pembelajaran jarak jauh. Di antaranya, mempermudah pendidik dalam melakukan penilaian terhadap peserta didik, meskipun tidak dilakukan secara tatap muka langsung. Dengan memanfaatkan berbagai platform seperti Google Dokumen sebagai media dalam melakukan forum diskusi online, melakukan submit ujian melalui Google Form, serta pengadaan kuis melalui website atau aplikasi. Untuk itu, pemahaman mengenai teknologi menjadi faktor utama dalam keberhasilan pembelajaran daring. Teknologi internet dalam pembelajaran daring berperan sangat penting, dikarenakan tanpa adanya teknologi internet dapat menghambat pembelajaran yang dilakukan secara online. Teknologi internet juga berpengaruh bagi siswa atau mahasiswa untuk mencari bahan pembelajaran yang kurang mereka pahami. Teknologi internet dapat memberi manfaat yang banyak dalam menunjang kegiatan pembelajaran. Peran teknologi di masa pandemi COVID-19. Di tengah masa pandemi COVID-19 ini, muncul sebuah aturan terutama di Indonesia, yang dimana masyarakat Indonesia diharuskan untuk menjaga jarak antara satu dengan yang lain, minimal 1 meter, sehingga masyarakat Indonesia dipaksa untuk stay at home atau di rumah saja, dan melakukan seluruh aktivitas dari rumah seperti bekerja dari rumah, belajar dari rumah, dan ibadah dari rumah. Untuk melihat masyarakat melakukan himbauan pemerintah atau tidak, pemerintah melakukan kerjasama dengan operator seluler yang ada di Indonesia untuk mengamati pergerakan masyarakat. Tentunya dengan menjaga privasi seseorang, aparat yang berwajib misalnya dapat membubarkan sekiranya terdapat kerumunan masyarakat di suatu tempat menggunakan teknologi data ponsel untuk melacak kerumunan. Selain itu, pemerintah Indonesia juga akan membuat aplikasi berbasis teknologi informasi untuk mengetahui dan memprediksi siapa saja yang berkontak dengan pasien positif corona serta penyebaran virus bisa dilacak dengan baik, masih dalam proses pengembangan dan diharapkan selesai dalam waktu dekat. Nantinya sistem ini akan terhubung hingga ke tingkat bawah atau puskesmas yang berada di wilayah-wilayah pedesaan atau sebagainya, sehingga penyebaran COVID-19 akan dapat diawasi dengan mudah. Dengan adanya aturan untuk beraktivitas dari rumah seperti bekerja dari rumah, belajar dari rumah, ibadah dari rumah, dan seluruh kegiatan dilakukan dari rumah. Kegiatan-kegiatan inilah yang membutuhkan teknologi untuk melakukan kegiatan-kegiatan tersebut. Kegiatan pembelajaran yang semula dilakukan secara tatap muka langsung oleh pendidik dan peserta didik dilakukan secara daring. Dengan begitu, teknologi menjadi bagian terpenting dalam membantu proses pembelajaran daring. Peran teknologi pada masa COVID-19 ini sangatlah besar. Peran teknologi di dunia pendidikan seperti belajar dari rumah. Pembelajaran ini dilakukan melalui daring atau dalam jaringan dengan memanfaatkan sebuah aplikasi atau web yang bisa disebut dengan e-learning.
Teknologi juga membantu peserta didik dalam memperoleh materi-materi pembelajaran yang kemungkinan tidak diperoleh selama pembelajaran jarak jauh berlangsung dengan mengakses berbagai macam website serta aplikasi. Dengan adanya kemajuan teknologi, semua aktivitas bisa dilakukan di masa pandemi. Kita juga harus menggunakan teknologi dengan baik dan agar teknologi memberikan dampak yang positif. Peran informasi di masa pandemi COVID-19 pada tanggal 30 Januari 2020, WHO mengumumkan wabah sebuah coronavirus baru sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia. Kemunculan wabah coronavirus jenis baru yaitu COVID-19 telah menyakiti lebih dari 172 negara. COVID-19 telah menjadi pandemi global yang ditetapkan oleh WHO. COVID-19 merupakan penyakit menular antara manusia ke manusia yang disebabkan oleh coronavirus jenis baru. Masih belum diketahui penyebab awal dari kemunculan wabah ini. Namun, kasus pertama ditemukan berasal dari Wuhan, Tiongkok. Pada bulan Desember 2019, adanya virus COVID-19 ini memberikan dampak bagi kehidupan, salah satunya dari segi komunikasi. Adanya sistem social distancing mengubah perilaku sosial dan kerja masyarakat dengan sistem work from home. Masyarakat dituntut untuk bisa dan terbiasa bersosialisasi menggunakan kecanggihan komunikasi digital. Dalam penanganan wabah penyakit di dunia, Anthony de Mello pernah mengingatkan bahwa jumlah korban bisa menjadi 5 kali lipat kalau terjadi ketakutan di saat terjadi wabah penyakit. 1.000 orang menjadi korban karena sakit, sedangkan 4.000 orang menjadi korban karena panik. Oleh karena itu, komunikasi menjadi hal yang paling penting dilakukan untuk mengatasi kecemasan dan membangun pandangan masyarakat mengenai COVID-19. Untuk melihat masyarakat melakukan himbauan pemerintah atau tidak, pemerintah melakukan kerja sama dengan operator seluler yang ada di Indonesia untuk mengamati pergerakan masyarakat, tentunya dengan menjaga privasi seseorang. Aparat yang berwajib, misalnya, dapat membubarkan sekiranya terdapat kerumunan masyarakat di suatu tempat dengan menggunakan teknologi data ponsel untuk melacak kerumunan. Selain itu, pemerintah Indonesia juga akan membuat aplikasi berbasis teknologi informasi untuk mengetahui dan memprediksi siapa saja yang berkontak dengan pasien positif corona, serta penyebaran virus bisa dilacak dengan baik masih dalam proses pengembangan dan diharapkan selesai dalam waktu dekat. Nantinya, sistem ini akan terhubung hingga ke tingkat bawah atau puskesmas yang berada di wilayah-wilayah pedesaan atau sebagainya, sehingga penyebaran COVID-19 akan dapat diawasi dengan mudah. Peran komunikasi di masa pandemi COVID-19. Apa itu komunikasi? Komunikasi adalah suatu aktivitas penyampaian informasi, baik itu pesan, ide, gagasan, dari satu pihak ke pihak lainnya, yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Adanya virus COVID-19 ini memberikan dampak bagi kehidupan, salah satunya dari segi komunikasi, dan masyarakat dituntut untuk bisa dan terbiasa bersosialisasi menggunakan kecanggihan komunikasi dan digital. Bagaimana peran komunikasi dalam penanganan COVID-19? Peran komunikasi menjadi hal yang penting dilakukan untuk mengatasi kecemasan dan membangun pandangan masyarakat mengenai COVID-19. Terdapat 4 pilar komunikasi publik menurut protokol penanganan COVID-19 yaitu 1. Himbauan masyarakat untuk tenang dan waspada. 2. Koordinasi dengan instansi terkait. 3. Pemberian akses informasi ke media. 4. Pengutamaan kegunaan cuci tangan dengan sabun.